teknik informatika. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada dalam komputer. Dan yang pertama itu power supply, kelima adalah storage. Nah, berikut penjelasannya. Nah, pada bagian ini saya memegang power supply atau biasa disingkat dengan PSU. Power supply adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC dari setiap kontak menjadi arus DC yang dapat digunakan oleh komponen komputer. Nah, tanpa power supply, komputer tidak akan dapat menyala karena semua komponen membutuhkan sumber listrik. Bagian-bagian yang terdapat pada power supply antara lain kabel power utama 24 pin untuk motherboard, kabel CPU 4 pin, kabel SATA untuk harddisk dan SSID dan kipas pendingin, tombol on dan off pada beberapa jenis PSU. Cara kerjanya yaitu listrik dari PLN masuk ke power supply, kemudian diubah menjadi tegangan yang sesuai dan didistribusikan ke motherboard, prosesor, RAM, dan stroke. Saat merakit komputer, power supply biasanya dipasang terlebih dahulu pada casing menggunakan bolt agar posisinya kuat dan rapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa power supply merupakan jantung bagi sumber tenaga bagi seluruh komponen komputer. Nah, selanjutnya saya memegang motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi tempat terhubungnya seluruh komponen komputer. Semua komponen seperti prosesor, RAM, stroke, dan power supply akan terhubung ke motherboard. Nah, bagian-bagian motherboard antara lain sebagai prosesor, slot RAM, slot PCI Express, port SATA, dan chipset, port USB, port audio, port LAN. Fungsi utama motherboard. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen sehingga dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama saat proses perakitan. Motherboard dipasang pada casing menggunakan baut khusus yang disebut stand-off agar tidak langsung menyentuh body casing. Motherboard dapat diibaratkan seperti jalan raya yang menghubungkan semua perangkat dalam komputer. Tanpa motherboard, komponen-komponen tidak dapat bekerja sebagai satu kesatuan sistem komputer. Nah, ini adalah tampilan dari papan motherboard. Nah, selanjutnya saya memegang prosesor atau CPU. Prosesor sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengolah seluruh data dan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Contoh prosesor yang sering digunakan adalah Intel Core i3, i5, i7, i9, dan AMD Ryzen. Fungsi prosesor antara lain mengolah data, menjalankan program, melakukan perhitungan, mengontrol kerja seluruh sistem komputer. Pada prosesor terdapat banyak pin atau kontak yang berfungsi menghubungkannya dengan motherboard. Saat pemasangan prosesor harus dilakukan dengan hati-hati karena pin yang bengkok dapat menyebabkan komputer tidak berfungsi. Setelah prosesor dipasang, biasanya ditambahkan thermal paste dan heatsink atau kipas pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. Nah, semakin tinggi spesifikasi prosesor, maka semakin cepat komputer dalam menjalankan berbagai tugas. Oleh karena itu, prosesor merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Dari prosesor. Memori RAM. Selanjutnya saya memegang RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program. Data yang sedang digunakan akan disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Fungsi RAM antara lain menyimpan data sementara, membantu kinerja multitasking, mempercepat proses akses data, membantu proses dalam menjalankan aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang dijalankan secara bersamaan. Contohnya 4 GB untuk penggunaan dasar, 8 GB untuk tugas kuliah dan perkantoran, 16 GB atau lebih untuk desain grafis dan gaming. Cara pemasangan RAM yaitu dengan memasukkannya ke slot RAM pada motherboard hingga terdapat bunyi klik. RAM berbeda dengan stroke karena data pada RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Jadi RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Nah, selanjutnya adalah komponen serang. Komponen terakhir saya pegang ini adalah stroke.
Stroke merupakan medium penyimpanan data permanen pada komputer. Contoh stroke yang umum digunakan adalah hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSID, SSID M2 NVMe. Fungsi stroke adalah menyimpan sistem operasi, program aplikasi, dokumen, foto, video, dan pengguna lainnya. Perbedaan HDD dan SSID yaitu HDD menggunakan periringan magnetik sehingga kecepatannya lebih rendah, sedangkan SSID menggunakan teknologi chip memori sehingga jauh lebih cepat, lebih hemat daya, dan lebih tahan terhadap guncangan. Pada proses perakitan, stroke dihubungkan ke motherboard menggunakan kabel SATA atau langsung dipasang pada slot M2 untuk SSID NVMe. Tanpa stroke, komputer tidak memiliki tempat untuk menyimpan sistem operasi dan data pengguna. Karena itu, stroke merupakan komponen penting dalam sebuah komputer. Demikian penjelasan saya mengenai komponen-komponen utama dalam perakitan CPU, yaitu power supply, motherboard, prosesor, RAM, dan stroke. Terima kasih.